Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman, ibadah jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yeremia 4 ayat 22 sampai 28. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 7 Juni 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 22 hingga 28. 3. Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayan minggu 14 Juni 2026. Jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia, majelis bertugas dari sektor Mawar Saron, pengisi pujian vokal grup Jong Pniel. Jam 9 pagi di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Melati, pengisi pujian Pniel Choir. Jam 6 sore di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Teratai, pengisi pujian paduan suara perempuan jemaat dan paduan suara Mawar Saron. 4. Penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 31 Mei 2026 sebesar Rp5.524.000 dan total persepuluhan jemaat untuk bulan Mei 2026 adalah sebesar Rp62.090.500. 5. Pelaksanaan kunjungan persiapan perjamuan kudus di bulan Juli mendatang berlangsung pada hari Senin dan Selasa 15 dan 16 Juni 2026 dimulai pukul 17.00 WIB ditandai dengan bunyi lonceng. 6. Pelaksanaan ibadah sekolah minggu pada hari ini berlangsung di Gereja Pniel pukul 11.00 WIB. Mohon kepada Papa Mama mengingatkan anak-anak untuk hadir dalam ibadah dimaksud. 7. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pertemuan orang tua dan siswa katekisasi bersama komisi dan pimpinan jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore bertempat di Gereja Pniel. 8. Pelaksanaan pembelajaran katekisasi akan dimulai pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 19.30 WIB bertempat di Gereja Pniel. 9. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh
Salam Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Mari kita mulai kebaktian di pagi ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing Yeremia 4 ayat 27. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Kita angkat pujian jangan terus selalu Tuhan. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Kami
Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan siap Tuhan, sambut hamba-Mu. Untuk memperlakukan petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia,
Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sia Tuhan Engkau tuntun cinta kasih-Ku senang. Hidupku Ku persembahkan dan mengiring Kau tetap. Karena hilang keberatan serta sakit susahku, asal saja aku tahu Engkau ada sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Paduan suara pelwata sektor Dahlia disilahkan untuk memuji Tuhan. Yang terbaik bagiku,
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari ibu-ibu peluata sektor Dahlia. Jemaat, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Mendahuluinya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 22 sampai 28 yang bunyinya begini. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Hari ini ketong ada dalam sukacita bersama. Karena Tuhan selalu ada dan menjaga Bapak Ibu, menjaga anak-anak, menjaga ketong semua untuk menjalani hari-hari hidup setiap saat. Ketong punya tema dalam minggu ini yang menjadi pergumulan bagi Bapak Ibu anak-anak yang beta adalah gereja rumah tangga yang ramah lingkungan. Ketika Bapak Ibu ketong semua mendengarkan istilah ramah lingkungan, maka akan terbayang di dalam ketong punya hidup ini, dalam ketong punya pikiran ini adalah
bagaimana katong semua bisa menanam pohon dengan baik. Bagaimana katong bisa membersihkan lingkungan ini, khususnya membersihkan sampah supaya lingkungan itu bersih. Bagaimana katong mengupayakan supaya benar-benar katong punya hidup ini tenang. Ketika musim hujan, datang banjir, katong seng repot. Namun dari sudut pandangan iman Kristen, istilah ramah lingkungan ini tidak sekedar katong hanya berpikir dengan tindakan-tindakan sosial. Tetapi mestinya Bapak Ibu beta dan anak-anak katong melihat bahwa berbicara tentang ramah lingkungan itu berarti berbicara tentang satu bentuk ketaatan. Ketaatan manusia kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita taat terhadap Tuhan yang membuat dunia ini. Bagaimana kita taat kepada Tuhan di mana Tuhan menata dunia ini dengan baik dan indah. Dan oleh sebab itu, mari Bapak Ibu katong semua sebagai gereja rumah tangga, katong harus tetap menunjukkan katong punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tantangan terbesar yang dialami oleh dunia saat ini adalah katong mengalami yang namanya krisis ekologi atau dibilang krisis lingkungan. Alam ini menjadi rusak. Kepunahan spesies di alam ini. Bencana alam di mana-mana. Ini semua bukan karena Tuhan mengatur tidak baik. Tetapi ini karena ulah Bapak Ibu beta dan anak-anak ulah manusia ini. Sehingga ketong mengalami yang namanya krisis ekologi. Oleh sebab itu ketong diingatkan untuk bagaimana ketong ramah dengan lingkungan ini. Bagaimana ketong peduli dengan lingkungan ini supaya ketong pun hidup ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan Yeremia 4 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Memang kalau ketong baca secara jelas tidak langsung berbicara tentang bagaimana ketong melestarikan lingkungan ini. Tetapi firman Tuhan hari ini Yeremia 4 ayat 22 sampai 28 ini mau berbicara tentang hukuman Allah atas dosa manusia. Hukuman Allah atas bangsa Yehuda. Dan hukuman ini terjadi karena ulah bangsa Yehuda sendiri. Hukuman Allah ini terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan ini. Yang tidak menjaga bagaimana bisa lingkungan ini bersih. Tidak Bapak Ibu. Hukuman Allah ini terjadi karena katong merusak alam ini. Firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-22 sangat jelas. Dari penglihatan Nabi Yeremia ternyata bahwa bumi ini kosong. Ya, bumi ini kosong. Katong melakukan segala sesuatu itu benar-benar tidak berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bangsa ini bodoh, bangsa Yehuda. Yeremia bilang, mereka bodoh. Tuhan telah menata semua dengan indah. Ciptaan Tuhan itu sangat indah dan sangat luar biasa. Tetapi yang menjadi akar persoalan bagi bangsa Yehuda ini bukan karena mereka kurang pengetahuan, tetapi mereka benar-benar tidak mengenal Allah sebagai pencipta. Sehingga ketika mereka tidak mengenal Allah sebagai pencipta,
maka mereka merusak lingkungan. Dan kalau lingkungan sudah rusak Bapak Ibu, maka semuanya akan susah. Bangsa Yehuda mengalami kesusahan karena itu bentuk penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yeremia pada saat itu. Mari beta mau bilang for Bapak Ibu semua serta anak-anak, jangan ketong seperti bangsa Yehuda. Jangan sampai Tuhan marah. Jangan sampai ketong kehilangan jati diri sebagai ciptaan yang mulia. Sebagai gereja rumah tangga, ketong pun tugas untuk bagaimana ketong bisa menghargai lingkungan. Sebagai gereja rumah tangga, mari ketong tetap mengingatkan ketong punya generasi muda ini untuk bagaimana mereka melihat bahwa bumi ini ciptaan Tuhan. Pohon-pohon ini merupakan ciptaan Tuhan. Gunung, sungai, lautan ini adalah merupakan pemberian Tuhan. Segala binatang yang ada di laut, di darat, dan di udara adalah merupakan pemberian Tuhan bagi manusia. Mari ketong jaga dan lestarikan itu. Ketong kalau seng jaga, ketong seng lestarikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan salahkan orang lain. Salahkan ketong pun diri karena ketong seng pernah menjaga lingkungan. Hal yang menarik dari bacaan firman Tuhan saat ini juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, bagaimana Nabi bisa melihat gunung-gunung itu dia goncang, bahkan bukit pun goyah. Gunung merupakan gambaran sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat. Kalau gunung yang kuat saja, dia bisa bergoncang karena ketong seng ramah dengan lingkungan, ketong menebang pohon sembarangan, maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketong pun hidup juga akan susah. Mari ketong menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam ketong punya hidup setiap saat. Kerusakan lingkungan ini dia punya dampak sangat besar. Yang membuat lingkungan ini rusak karena ketong sendiri, ketong serakah. Ketong tidak peduli dengan lingkungan. Bulan yang lalu, Klasis Pulau Ambon membuat satu gerakan bagaimana di setiap jemaat mengumpulkan sampah plastik. Dan ada juga dilakukan oleh jemaat Peniel. Itu majelis jemaat setiap saat bateria for Bapak Ibu majelis. Bilang for umat yang ada di jemaat ini, setiap saat sampah-sampah plastik itu dikumpulkan, lalu dibawa ke gereja, lalu nanti akan ditampung oleh tim yang ada di Klasis, lalu dibawa di tempat pembuangan. Bahkan sampah-sampah itu juga bisa menghasilkan duit. Kalau satu keluarga saja rata-rata dia bawa satu plastik warna merah. Jangan merah yang besar, merah yang garis-garis itu. Kita pikir waktu pengumpulan itu mungkin tidak bisa dibawa oleh mobil satu kali saja.
Tapi kemarin di bulan Mei itu ya satu sektor hanya 2 kantong karung yang 25 kilo. Sementara masih banyak di lingkungan-lingkungan sekitar ketong ada banyak sampah plastik. Mari Bapak Ibu jangan sampai ketong sama dengan bangsa Yehuda. Lalu ketong diberikan hukuman. Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan lenyapkan bumi ini. Tuhan yang akan lenyapkan Bapak Ibu, beta dan anak-anak. Yang akan kalau ketong menyadari diri. Bapak Ibu bulan Mei lagi, jadi masih seputaran bulan Mei. Kami mengikuti kegiatan kapasitas para pelayan dan melalui klasis kami melakukan kegiatan di Negeri Mahu di Saparua. Menariknya Bapak Ibu, awal-awal saya berpikir, mohon maaf Bapak Ibu, saya berpikir karena mungkin di Negeri Mahu itu jemaat Mahu itu karena ada pendeta-pendeta dari klasis Pulau Ambon mau datang jadi kampung itu bersih. Kampung bersih sekali, beta pun pikiran. Ternyata ketika besok kami jalan pagi, beta sempat berbicara dengan beberapa mama-mama di situ. Beta bilang, mama kampung paling bersih. Ini kebetulan, mangkali ketemu pendeta-pendeta datanglah kampung bersih. Tapi mama-mama itu bilang begini, ibu pendeta seng, ketong kampung ini akan sudah dari dulu bersih. Ketong di sini setiap pagi jam 5 habis ibadah pagi, habis lagu di gereja selesai, itu ketong masing-masing keluar, lalu ketong taruh, ketong pun sampah di depan rumah dan ada petugas yang datang ambil, ya. Petugas yang datang ambil nanti 1 bulan kemudian ketong bayar 20.000. Tetapi sampah-sampah itu sudah dipisahkan. Sampah plastik sendiri dan bukan sampah plastik. Oh begitu Lalu nanti ketong bawa akan di belakang kampung. Itu beta pikir cuma hanya di Mahu, Bapak Ibu. Tapi setelah ketong jalan-jalan di Jasira, itu Jasira apa Hatawano ya. Saya mulai dari Tuhaha sampai di Nolot Itawaka. Itu kampungnya pada bersih-bersih semua. Saya sampai bilang, pagar-pagar ini semua satu cat, satu bentuk, bersih. Dan bukan saja di jalan utama Bapak Ibu, di setiap lorong itu semua bersih. Yang jadi masalah ini ketong yang ada di kota ini, ketong bisa sama dengan yang ada di jemaat-jemaat yang tadi saya ucapkan itu ataukah tidak. Bukan berarti beta bilang di tempat lain tidak. Kebetulan beta ada posisi kemarin, bulan kemarin itu ada di daerah sana. Dan sangat luar biasa. Bagaimana mereka mengelola sampah itu. Bagaimana mereka menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketong pun juga harus sama seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di sana. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi orang yang seng jaga lingkungan, orang yang seng peduli dengan lingkungan, itu adalah orang-orang yang seng taat. Jadi sadar-sadar diri juga. Ibu pendeta juga mungkin sama, tidak taat. Jadi harus berubah. Bapak Ibu juga harus sama. Bapak Ibu pelayan. Jadi mari ketong sadar diri. Kalau mau buang sampah, ketong pilah juga. Jangan ketong kas masuk dalam karung, segala macam ketong kas masuk. Akhirnya Bapak Ibu kalau ketong lihat di tempat pembuangan sampah di bagian sektor Mawar Saron itu segala macam
Kasihan para petugas angkat sampah itu. Mau pohon-pohon besar, mau kasur-kasur, semua dibuang. Bapak Ibu buang tarik sanang, tapi orang yang kasnai di atas. Mari kalau itu kasur yang ada besi, lepas lalu kan bisa dijual. Kayu-kayu bagaimana dipotong kecil-kecil. Jangan besar-besar seperti itu. Beberapa hari yang lalu saja pas hujan, sampai 1 hari daerah di situ sudah banjir. Bukan saja di Mawar Saron, di muka depan gereja Kasih Karunia pun juga sama. Mari Bapak Ibu ketong sadar, kalau ketong mau bilang for Tuhan bahwa ketong ini adalah orang-orang yang taat, maka mari ketong lakukan apa yang Tuhan mau, menghargai lingkungan. Jangan sampai Tuhan menolak ketong semua. Kalau sampai Tuhan menolak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan bilang Tuhan sing menyesal. Bacaan firman Tuhan ayat 28. Tuhan sing menyesal. Ketong yang menyesal karena ketong punya ulah sendiri. Ya, jadi mari ketong tetap melakukan apa yang menjadi ketong pun tanggung jawab. Merawat keluarga, merawat juga lingkungan. Supaya ketong pun hidup itu diberkati. Amin. Jemaat kita angkat pujian bersama, harap dan percaya kata Tuhanmu. Harap dan percaya kata Tuhanmu. Harap akan Dia hilang takutmu. Harap darah Tuhan engkau bertegak. Harap pada terangnya tak pernah gelap. Harap Dia pimpin tak pernah sesat. Harap yang dijanji itulah tetap. Harap Dia lindungi dan sukanya. Harap dan sembahyang bagi sambutnya. Jemaat saya persilahkan berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara
persekutuan orang kudus, pengampunan Paduan suara SMTPI Jemaat Peniel disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian. 2 Sahabat Lama nomor 108. Roh, jiwa serta tubuh kubawa Tuhan. Roh, jiwa serta tubuh ku bawa Tuhanku, selalu
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan sekali lagi pujian dari String Ensemble SMP Negeri 4 Ambon. Jesus, down on my knees, I found my Lord. It was on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus. So it's and free, I felt about Him. The man of Galilee, I cried out loud, oh help me please.
Ya, Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik ensambel SMP Negeri 4 Ambon dan juga adik-adik SMTPI Jemaat Peniel yang telah memuji Tuhan. Bapak Ibu serta anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan kami datang mensyukuri penyertaan-Mu bagi kami di dalam menjalani hari-hari hidup setiap saat. Kami datang membawa kehidupan kami untuk Tuhan, meminta pertolongan, perlindungan, berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah kuasa kasih Allah Bapa senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup setiap saat. Apapun yang telah kami berikan untuk Tuhan di hari ini, seluruh kehidupan kami serahkan sebagai tanda terima kasih kami atas anugerah dan lawatan Tuhan bagi kami umat-Mu. Saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan jaga lindungi kami semua dengan kuasa-Mu. Kami minta Tuhan memenuhi lumbung-lumbung kehidupan keluarga kami dengan berkat dari sorga. Penuhilah piring makan kami supaya kami semua tetap menikmati berkat Tuhan lewat makanan, bahkan minuman yang Tuhan berikan setiap saat. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan kehidupan kami secara pribadi, karena ada pergumulan-pergumulan hidup kami, ada masalah-masalah yang kami hadapi di dalam keluarga-keluarga kami. Kami mohon Tuhan, Bapa buka jalan bagi kami. Bapa tolong kami, jawablah seturut cinta dan kehendak-Mu. Kami yang saat ini bergumul dengan anak-anak kami, dengan masa depan mereka untuk mencari-cari pekerjaan, kami mohon Tuhan, Bapa buka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami. Berikanlah mereka harapan sebagai anak-anak muda gereja, supaya mereka tetap dikuatkan dan tetap berupaya berharap kepada Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini ada dalam pendidikan, baik itu di PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan jaga anak-anak kami semua. Lindungilah mereka dengan kuasa-Mu. Berkatilah anak-anak kami ini Tuhan. Jauhkanlah daripada mereka pengaruh-pengaruh lingkungan yang membuat masa depan mereka menjadi suram. Curahkanlah roh hikmat, roh takut Tuhan, roh kejujuran, roh kecerdasan di dalam kehidupan anak-anak kami, supaya mereka tetap menjalani hidup ini dengan tetap takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu anak-anak yang saat ini ada dalam penderitaan sakit. Kami mohon Tuhan jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim, anak-anak piatu, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, Tuhan, Bapa kami berdoa minta kuasa-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka semua. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka ada dan bersuara meminta pertolongan Tuhan. Penuhilah hidup mereka dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu ya Tuhan. Orang tatua kami yang telah lanjut usia, kami mohon juga Tuhan, jaga lindungi mereka. Bapa berkatilah kehidupan opa-opa, oma-oma di dalam hari-hari hidup mereka. Walaupun karena usia telah lanjut, mereka sering sakit-sakitan. Kami mohon Tuhan berikanlah kekuatan,
kesehatan bagi orang tetua kami. Penyandang disabilitas, kami minta Tuhan juga senantiasa ada. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan berkati kehidupan anak-anak kekasih kami yang ada dalam status penyandang disabilitas. Biarlah mereka tetap ada dan bersyukur dengan apa yang ada pada diri mereka. Kami menyerahkan pembangunan pastori jemaat yang sementara ini berlangsung, bahkan proses pengecatan gedung gereja Kasih Karunia. Kami mohon Tuhan Allah Bapa menyertai proses penyelesaian pembangunan pastori dan proses pengecatan gedung gereja Kasih Karunia. Biarlah Bapa senantiasa memberikan kekuatan menjaga para tukang yang dengan sukacita membantu pekerjaan ini. Bahkan Bapak Ibu jemaat yang dengan sukacita memberi diri untuk pekerjaan pembangunan ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih Allah Bapa senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Panitia pelaksana pembangunan pastori jemaat yang sampai saat ini masih tetap terus berupaya untuk pekerjaan pembangunan pastori ini bisa diselesaikan. Kami mohon Tuhan berkati panitia, Bapak Ketua bersama dengan semua anggota. Biarlah mereka tetap dikuatkan, saling menopang, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Bapak Ibu Basudara yang dengan sukacita memberi berupa sumbangan-sumbangan dari keluarga-keluarga, dari pribadi-pribadi. Kiranya Tuhan Allah juga menyertai dan memberkati semua pemberian umat yang dengan sukacita untuk pekerjaan pembangunan pastori dan pengecatan gedung gereja ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan panitia persidangan ke-39 jemaat kami. Biarlah kuasa kasih senantiasa ada menyertai dan memberkati panitia yang dengan sukacita bekerja, berupaya untuk tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan ini Tuhan. Pemerintah, bangsa dan negara, kami berdoa minta Tuhan menjaga bangsa dan negara kami, pemerintahan mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani bangsa dan negara ini, mereka tetap ada dan dijaga Tuhan, dan tetap melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Secara khusus pemerintahan yang ada di Provinsi Maluku dan juga di Kota Ambon, kiranya Tuhan juga menyertai setiap orang yang Tuhan pakai untuk ada dan melayani ya Tuhan. Berikanlah kesejahteraan bagi negara kami, berikanlah kesejahteraan bagi kota kami Tuhan, supaya di dalamnya kami umat-Mu juga ada di dalam sukacita. Kami berdoa menyerahkan pelayanan gereja Protestan Maluku yang tetap memberitakan kabar sukacita. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati gereja-Mu di dalam tugas pelayanan pekabaran Injil ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan SD Negeri 41 Ambon. Mereka ada dalam sukacita karena Tuhan, anak-anak kelas 6 boleh menyelesaikan segala pendidikan mereka selama 6 tahun dan mereka telah dilepaskan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati syukur kelulusan SD Negeri 41 khususnya anak-anak kelas 6. Berkati anak-anak kekasih kami dengan perjuangan mereka, dengan pendidikan mereka. Ibu Kepala Sekolah bersama dengan para Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan. Tuhan menyertai dan memberkati semua yang Tuhan pakai untuk melayani, secara khusus anak-anak SD Negeri 41 Ambon, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tuhan juga memberkati mereka semua.
Kami bersyukur dengan kuasa-Mu, talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi paduan suara perempuan sektor Dahlia, String Ensemble SMP Negeri 4 Ambon, dan anak-anak remaja Jemaat Peniel yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan lewat puji-pujian. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati setiap yang melayani Tuhan lewat kidung-kidung pujian, baik itu perempuan sektor Dahlia, remaja Peniel, dan secara khusus anak-anak kami yang ada pada SD Negeri 4 Ambon. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka dengan para guru, pimpinan sekolah, dan semua siswa yang ada. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur kami, doa permohonan kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kuasa dan kemuliaan sampai. Jemaat saya persilakan berdiri. Dan mari kita sama-sama angkat pujian, jangan kamu takut, aku adalah. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
Sudah selesai Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari ketong ada dalam saat teduh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Suara dua mau nyanyi bagaimana suara dua? Masa suara dua aduh. Mesti ajar le bagaimana?